Halo, selamat sore. Eh, Sebelumnya materi materi yang akan saya sampaikan untuk sore ini adalah suku bunga, yang mana sebelum kita mulai diskusi pada materi hari ini, kita kita mulai dengan berdoa dulu. Halo, dengar suara saya? Tolong respon. Dengar, Bu. Suara saya? Oke. Sebelum berdoa, saya malah lupakan tadi. Saya belum mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Semua dalam keadaan sehat ya. Oke, mari sebelum kita mulai materi diskusi suku bunga hari ini, kita berdoa menurut agama kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Sebelumnya saya mau tanya dulu nih, apakah sudah pernah dengar apa yang dimaksud dengan suku bunga ya? Ada yang tahu? Atau suku bunga itu menurut pendapat kalian itu didefinisikan seperti apa? Monggo, silakan. Siapa yang bisa menyampaikan pendapatnya? Halo? Halo? Suku bunga suku bunga. Bu, saya. Mas siapa suku ini, bunga maaf? adalah Mas Andri. Sandri. Ya, silakan Mas Andri. Suku bunga adalah balas jasa atau nilai yang diberikan oleh pihak yang menjamin kepada yang meminjamkannya. Itu suku bunga balas jasa apa tadi, Mas? Balas jasa atau nilai yang diberikan oleh pihak yang meminjam kepada yang meminjamkan dana atau uang. Oke, baik. Itu suku bunga menurut pendapat Mas Andri. Ada lagi menurut Mbak Mas yang lain? Silakan. Halo, monggo. Mbak siapa? Nisa, Bu. Mbak Nisa, silakan Mbak Nisa. Suku bunga itu kayak ini, Bu, meminjamkan dana atau uang itu, Bu. Biasanya tuh bunga itu dinyatakan dalam persentase gitu, Bu. Persentase ya. Itu dalam meminjam ya. Oke. Ada lagi mungkin tambahan lagi mengenai suku bunga? Silakan. Izin menjawab ya, Bu. Oh, silakan Mbak FB, monggo. Jadi suku bunga itu adalah persentase tertentu yang diperhitungkan dari pokok pinjaman yang harus dibayarkan oleh debitur dalam periode tertentu, Bu. Oke. Terima kasih. Kalau bisa saya tambahkan di sini dari pendapatnya Mas Andri, Mbak Ebi, terus Mbak siapa? Denisa. Begini, sebelumnya saya masuk ke materi, saya akan menyampaikan capaian pembelajaran untuk materi suku bunga pada pertemuan ke-8 ini dengan bagaimana definisi dari suku bunga. Terus yang kedua, pembebanan suku bunga apa saja yang ada di perbankan. Berarti di sini akan capaian pembelajarannya diharapkan mahasiswa mampu memahami pengertian tentang bunga bank. Nah, yang kedua, mahasiswa mampu memahami jenis pembebanan suku bunga kredit. Oke, sebelumnya saya mau menyimpulkan apa yang sudah di-sharekan pertanyaan dari apa yang dimaksud dengan suku bunga. Semua jawaban tadi sudah mengena. Maksudnya begini, pengertian bunga bank menurut Mas Sandri tadi kan ada dua, yang satu suku bunga simpanan dan satu suku bunga pinjaman.
bunga di bank itu ada dua, yaitu suku bunga simpanan dan suku bunga pinjaman. Yang dimaksudkan dengan suku bunga simpanan berarti apa? Kalian apakah sudah menabung di bank atau punya deposito di bank? Ada yang sudah punya? Berarti akan mendapatkan apa itu di situ? Kalau kamu punya tabungan, apa yang akan kamu dapatkan dengan menyimpan uangmu di bank dari tabungan tadi? Apa, Mas? Return, keuntungan. Returnnya dalam bentuk apa, Mas? Bunga. Bunga. Ya, betul. Berarti bunga bank itu apa? Kalau disimpulkan tadi, ada yang bisa untuk bunga simpanan maksud saya. Jadi apa? Balas jasa, ya kan? Jasa. Dari bank karena apa? Masyarakat atau pihak ketiga itu menyimpan bunganya di bank. Yang mana posisi bank di sini dia akan memberikan balas jasa bagi si masyarakat pihak ketiga ini menabung uangnya di bank dalam bentuk suku bunga simpanan. Baik itu suku bunga simpanan giro atau suku bunga simpanan tabungan ataupun suku bunga simpanan deposito. Ada yang punya deposito di sini? Halo? Kalau tabungan rata-rata pasti punya ya? Iya, kan? tabungan. Iya, Iya, tabungan. Besok ya kalau udah kerja, kamu akan pasti punya deposito dengan cara menabung. Nah, di sini bunga bank itu ada. Berarti bunga bank diartikan sebagai apa? Balas jasa, betul kan tadi? Atau harga yang dibayar kepada nasabah karena apa? Suku bunga. Kalau yang pertama ini berarti apa balas jasa ini? Coba kalian analisis sebentar. Balas jasa ini kan ada 2 poin. Bunga bank diartikan ada 2. Berarti yang satu itu apa? Yang 2 apa? Monggo. Silakan. Menurut pendapat kalian apa? Kalau balas jasa tadi apa? Kalau yang pertama itu kan balas jasa yang diberikan oleh bank karena karena nasabah menabung gitu ya apa? Ya, meminjamkan uangnya. Kalau yang kedua itu telah meminjamkan kepada bank, Bu. Dari bank meminjamkan, nasabah minjam ke bank, jadi ada bunganya. Berarti oke. Jawaban Mas Sandi, ada yang bisa melengkapi jawaban dari Mas Andri? Silakan. Kalau yang pertama itu berarti bunga apa? untuk bunga pinjaman. Nah, kalau yang kedua itu untuk bunga simpanan nih, Bu. Oke, terima kasih Mbak Ebi. Ada yang menambahkan atau mengkoreksi? Silakan. Kalau yang pertama itu bunga untuk kredit, yang kedua itu bunga untuk tabungan, Bu. Oke, berarti sama dengan Mbak Ebi ya. Terus ada lagi dengan pengertian 2 poin ini? Silakan. Saya, Bu. Ya, Untuk gimana bunga, Mbak Putri? kalau untuk bunga pinjaman itu balas jasa bagi nasabah yang menyimpan uang di bank. Sedangkan untuk bunga pinjaman itu balas jasa dari nasabah untuk bank. Oke, berarti boleh saya simpulkan di sini untuk balas jasa. Poin pertama ya, balas jasa yang diberikan oleh bank berdasarkan konvensional. Balas jasa di sini berarti suku bunga apa? Simpanan atau pinjaman? Simpanan, ya. Karena dana pihak ketiga yang disimpan di bank, yang nantinya bank akan memberikan balas jasa ke nasabah dalam bentuk bunga bank, suku bunga tabungan, suku bunga. Kalau atau suku bunga deposito, yang mana suku bunga tabungan dengan deposito itu berbeda. Kalau yang
Poin kedua, harga yang harus dibayar kepada nasabah yang memberikan simpanan dengan yang harus dibayar oleh nasabah kepada bank. Berarti yang kedua ini menyatakan bahwa kalau nasabah itu menyimpan uangnya di bank, dia akan mendapatkan balas jasa dalam bunga. Terus yang ini kalau yang nasabah peminjam itu akan kebalikannya, dia akan membayarkan jasanya dalam bentuk suku bunga kredit yang sudah disepakati bersama di awal kredit. Kesepakatannya sudah ada. Jadi kalau suku bunga simpanan berarti masyarakat pihak ketiga mendapatkan bunga, berarti posisi bank itu memberikan atau membeli modal dari dana simpanan pihak ketiga, tapi kalau yang suku bunga kredit berarti bank akan mendapatkan apa? Balas jasa dari para debitur atau nasabah kredit yang pinjam dananya dari bank. Paham sampai di sini? Atau Iya, Bu. ada yang mau bertanya untuk slide yang pertama ini? Supaya tidak bingung membedakan antara suku bunga pinjaman dengan suku bunga simpanan. Gimana? Ada yang mau ditanyakan atau sudah cukup? Sudah cukup paham dengan suku bunga simpanan dan suku bunga kredit ya? Kalau suku bunga kredit jelas orang yang butuh dana. Tapi kalau orang yang menyimpan uangnya di bank itu berarti orang yang apa? Butuh dana atau orang yang kelebihan dana? Kelebihan dana. Ya. Fungsinya bank itu sebenarnya hanya mengatur saja. Dia dapat modal dari pihak ketiga dalam bentuk simpanan yang nantinya akan disalurkan ke mana? Ke masyarakat atau pihak ketiga yang membutuhkan dana. Untuk apa? Ya banyak, untuk modal kerja, untuk investasi. Nah, kalau yang simpanan berarti bank itu membayar balas jasanya dengan memberikan bunga, tapi kalau suku bunga pinjaman bank mendapatkan apa? Bunga, mendapatkan apa? Jasa dari para peminjam tadi, gitu nggih. Terus sekarang ya ini yang sudah kita sampaikan yang bahwa ada dua suku bunga di bank yaitu simpanan dan pinjaman. Masih ada yang belum jelas? Halo? Sudah, Bu. Sudah, Jelas, Bu. Jadi suku bunga simpanan dan bunga pinjaman itu jelas ya membedakannya. Yang satu yang punya uang, yang satu yang butuh uang. Nah, laba bank itu diambil dari mana? Suku bunga simpanan, lebih tinggi mana suku bunga simpanan atau lebih tinggi suku bunga pinjaman? Kalau secara logika, kita bayar loh kalau posisi suku bunga simpanan, ini saya sebagai bank ya. Tapi kalau saya meminjamkan berarti saya dibayar. Berarti harus tinggi mana bunganya, suku bunganya? Pinjaman ya, Bu. Kalian. Pinjaman. Suku bunga pinjaman. Karena suku bunga pinjaman ini bisa apa? Bank dibayar oleh nasabah. Nah, kalau kita bayar ya pasti lebih sedikit dong. Kenapa kita harus bayar lebih besar? Tapi kalau kita mendapatkan dana, mendapatkan pendapatan itu harus lebih besar daripada kita mengeluarkan biaya. Paham nggih sampai di sini? Paham, Bu. Oke. Kalau pertanyaan saya, jika suku bunga simpanan itu tinggi, maka apa yang akan dilakukan oleh bank? Apa yang akan dilakukan oleh si suku bunga kredit tadi? Apakah dia juga ikut tinggi? Apa dia jadi rendah? Atau bagaimana? Tadi Ikut katanya tinggi ya, Bu. suku bunga kredit harus lebih tinggi, ya kan tadi sudah disampaikan seperti itu, suku bunga kredit harus lebih tinggi dari suku bunga simpanan. Pertanyaan saya, jika suku bunga
simpanan itu tinggi, apakah suku bunga kredit itu rendah ataukah suku bunga kredit itu tinggi? Siapa yang bisa menjawab? Monggo didiskusikan. Siapa? Yuk. Tinggi, Bu. Mbak Intan. Karena ya karena bank tidak mau rugi, Bu. Kalau simpanannya bunga simpanan lebih besar kan nanti banknya jadi rugi, Bu. Oke, bagus. Terima kasih. Terus yang lainnya, monggo menambahkan. Silakan dari Mbak Intan. Monggo Mbak Mawarni. Tinggi, soalnya kalau misalnya bunga simpanannya tinggi, pasti otomatis bunga kreditnya juga tinggi. Oke. Hanya itu bersamaan gitu, kalau simpanan tinggi, kreditnya tinggi. Kalau simpanan rendah, kreditnya juga bisa ikut rendah atau enggak tetap tinggi. Ya, baik. Ada lagi tambahan dari siapa lagi? Monggo. Terima kasih Mbak Mawarni. Silakan. Yang lain? Berarti apa di sini? Ya, siapa Mbak? Kalau menurut saya itu, kalau Ebi, kan itu tadi bunga simpanannya tinggi. Nah, untuk bunga pinjamannya menurut saya itu rendah, soalnya kalau sama-sama tinggi nanti nggak ada yang meminjam uang ke bank gitu loh. Kalau rendah kan otomatis banyak yang minjam gitu. Jadi menurut saya kalau suku bunga simpanannya tinggi, berarti suku bunga pinjamannya direndahkan gitu. Ya, oke. Terima kasih Mbak Ebi. Kalau boleh kita simpulkan bareng-bareng ya. Jadi logikanya kalau suku bunga kreditnya, suku bunga simpanannya itu tinggi, harus diikuti oleh suku bunga pinjaman tinggi. Karena apa? Ingat, saya pernah menyampaikan di materi sebelumnya di sumber dana bank, yang mana suku bunga pinjaman harus lebih tinggi dari suku bunga simpanan. Karena apa? Laba bank itu diambil dari suku bunga simpanan, suku bunga kredit, dikurangi suku bunga simpanan, dikurangi biaya operasional, itulah pendapatan bank. Jadi logikanya, kalau suku bunga kredit itu lebih rendah dari bunga simpanan, berarti ada apa? Negatif nggak itu? Negatif spread, selisih negatif yang membuat bank itu rugi atau bagaimana? Monggo. Menurut pendapat kalian. Gimana? Iya Bu, kalau semisalnya bunga pinjaman lebih tinggi dari bunga kredit, ya bank rugi Bu. Ya, karena ada negatif spread ya. Berarti kan nggak jadi laba. Karena induknya suku bunga ya dari suku bunga kredit. Jadi kalau kamu bisa ditawarin misal ya dengan suku bunga simpanan tinggi, terus suku bunga kreditnya di bawah suku bunga simpanan, hati-hati, itu berarti banknya sudah tidak sehat. Gitu nggih? Karena ingat, laba bank diambil dari mana? Induknya ya suku bunga kredit. Bank mencari dana terbesar modalnya ya dari suku bunga kredit. Begitu ya. Tapi tidak menutup kemungkinan kalau simpanan dana pihak ketiga juga dibutuhkan, karena itu untuk modal bank sebagai modal untuk melempar atau menyalurkan kredit kemana? Ke pihak yang membutuhkan dana, itu tadi. Gitu nggih. Oke. Terus sekarang di sini pembebanan suku bunga kredit itu yang kalian ketahui ada berapa? Ada sliding rate, flat rate, floating rate. Sliding rate, floating rate, sama Flat rate. Oke. Ada yang lain? Monggo, ada berapa pembebanan suku bunga kredit?
Ada berapakah jenis pembebanan suku bunga kredit? Terima kasih Ada Mbak sih. Putri. Ya, Bu. Ada 3, Bu. Ada 3, Bu. Ada 3 apa ya? Monggo. Sliding rate, Mm-mm. flat rate, sama floating rate. Oke, terima kasih Mbak Intan. Jenis pembebanan suku bunga kredit ada 3. Yang pertama flat rate, terus yang kedua apa? Sliding rate, terus yang ketiga floating rate. Nah, apakah yang menurut pendapat saudara, apa yang saudara ketahui tentang flat rate? Coba dijelaskan ke saya atau ke teman-teman yang lain. Ya, Mas Flat siapa rate. ini? Mas Andri. Mas Sandri, monggo Mas Sandri, silakan. Flat rate, pembebanan bunga setiap bulan tetap dari jumlah pinjamannya. Demikian pula pokok pinjaman setiap bulan juga dibayar sama sehingga cicilan setiap bulan sama sampai kredit tersebut lunas. Oke, berarti flat rate. Terima kasih jawabannya Mas Sandri. Ada lagi yang menambahkan untuk flat rate? Silakan. Ya, Bu. Ya. Flat rate itu perhitungan suku bunga yang tetap pada setiap periodenya, Bu. Ditetapkan setiap periodenya. Berarti itu gimana maksudnya ditetapkan Mbak Denisa? Dalam hal ini tuh jumlah angsurannya itu setiap periodenya akan tetap sampai pinjaman tersebut sampai lunas gitu, Bu. Oke, baik. Berarti maksudnya Mbak Denisa pembayaran angsuran setiap bulannya sampai dengan akhir periode jatuh tempo kredit itu tetap nggih Mbak nggih? Gitu Mbak Denisa. Halo? Iya, Bu. Oke, baik. Dari tadi Mas Andri, Mbak Denisa, sama Mbak Intan, itu sebenarnya sudah sudah benar dalam arti flat rate di sini adalah yang mana suku bunga pokok dan pinjamannya itu tidak berubah tetap sampai dengan periode akhir kreditnya itu lunas. Misal jangka waktu 1 tahun ya berarti sebulannya bayar 1 juta ya dia sampai dengan setahun itu bayarnya 1 juta terus. Pokoknya misal pokoknya 750 bunganya 250. Nah, itu setiap bulannya akan tetap selama bayar 1 juta sampai akhir periode. Terus sekarang yang dimaksudkan dengan sliding rate apa itu? Pembebanan suku bunga kredit dengan menggunakan metode sliding rate apa itu? Monggo. Pembebanan bunga setiap bulan dihitung dari sisa pinjamannya sehingga jumlah bunga yang dibayarkan nasabah setiap bulan itu menurun seiring dengan turunnya pokok pinjaman, Bu. Oke. Mbak siapa ini tadi? Jihana, Bu. Ya. Terima kasih Mbak. Monggo ada yang menambahkan lagi? Silakan. Apa yang dimaksud dengan metode pembebanan sliding rate? Silakan. Halo. Oke. Halo, gimana? Ada yang nambahin? Oke, saya sampaikan bahwa sliding rate itu bunganya akan berubah turun karena apa? Yang diambil tidak pokok pinjamannya tetap, tapi outstandingnya dari sisa pinjaman. Bunganya dikalikan dari sisa pinjaman, makanya semakin menurun. Oke, untuk sementara berhubung waktu sudah cukup, saya akhiri sekian. Sebelumnya ada tugas ya, saya share di Google Classroom halaman 125 nomor 1. Tolong dikerjakan sesuai batas waktu
Dan jangan lupa upload. Kalian suka lupa upload ya. Terima kasih. Sebelumnya kita berdoa dulu untuk menutup pertemuan kita hari ini. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu.